Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah belajar beberapa dasar penting mengenai pembelajaran PLC. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas sini. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang merupakan pemula, tertarik untuk belajar PLC, namun tidak memiliki PLC atau tidak memiliki akses PLC di kampus. Jangan khawatir, pada video kali ini kita akan sama-sama kenalan sama salah satu alternatif software brand papan atas asal Prancis, Schneider Electric, Eco Structure Machine Expert Basic. Kenapa software ini? Well, selain gratis, untuk teman-teman pemula yang mau belajar programming PLC based on ladder diagram misalnya, software ini menyediakan fasilitas simulator sehingga kita bisa menguji atau menghidupkan program yang udah kita buat. Di samping itu, interface yang sederhana dan software ini bisa dibilang cukup ringan, menjadi alasan lain kenapa teman-teman bisa mulai mengerjakan atau kenalan sama dasar-dasar PLC dengan software ini. Let's take a look closer. Well, langsung aja kita bisa buka software Eco Structure Machine Expert Basic yang kita miliki. Nah, jadi secara default ini adalah halaman utama yang akan kita temui pada saat membuka software ini untuk pertama kali. Nah, jadi di tab Properties, di sini ada Front Page, Company, Project Information, dan Project Protection, serta Application Protection. Basically ini adalah fungsinya untuk membuat identitas atau deskripsi atau penjelasan mengenai project ini, program ini, siapa perusahaan yang membuat, kemudian informasi-informasi lain yang dibutuhkan apabila kita membutuhkan backupan project dan sebagainya. Nah, jadi intinya identitas itu akan digunakan kembali apabila suatu perusahaan ingin memanggil kembali perusahaan yang sudah ngeprogram PLC ini. Jadi lebih kurang seperti itu. Nah, karena kita ini untuk belajar, jadi kita nggak usah terlalu ambil pusing mengenai tab properties ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada silang berwarna merah. Nah, apabila ada silang berwarna merah, maka software ini nggak bisa dijalankan. Nah, untuk tab properties, itu kita bisa inactive tab ini, kemudian apply, dan akan berubah menjadi warning. Dan ini nggak terlalu menjadi masalah. Kemudian kita bisa ke tab configuration. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian kiri ada My Controller, digital input, digital output, dan seterusnya. Nah, di sini ada gambar PLC atau visualisasi dari bentuk fisik PLC itu sendiri. Nah, pada sisi paling kanan teman-teman bisa melihat di sini ada M221 Logic Controllers. Jadi software ini biasanya digunakan untuk PLC dengan tipe atau dengan kode M221 dan seterusnya. Nah, jadi meskipun software ini gratis, mungkin software ini memiliki beberapa keterbatasan. Nah, di sini kita bisa pilih controller apa yang kita ingin gunakan. Nah, biar lebih mudah, di sini kita akan mencari controller yang memiliki fasilitas Ethernet atau ETH. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 16R, TM221CE16R, atau di sini maksudnya TM221C itu adalah controllernya, dan E ini maksudnya adalah memiliki fasilitas Ethernet, dan 16R berarti input outputnya ada 16. Dan di sini kita bisa lihat power supply atau tegangannya. Inputnya bisa range 100 sampai 240 volt AC. Sini kita bisa lihat dia memiliki 9 input dan 7 relay output, 2 analog input dan 1 serial line port, kemudian dia memiliki 1 Ethernet. Nah, teman-teman bisa pilih PLC apa yang akan teman-teman gunain. Nah, tapi sebenarnya device atau controller yang digunakan ini nggak terlalu menjadi masalah karena teman-teman akan menggunakan simulator dari software ini apabila ingin belajar dasar ya. Jadi sebagai contoh kita bisa gunakan controller yang ini. Kita bisa drag kemudian menggantikan controller yang udah ada. Nah, secara otomatis gambarnya akan berubah menjadi gambar dari bentuk fisik controller yang udah kita pilih. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah digital input dan ini adalah digital output, di mana memiliki 7 digital output relay dan 9 digital input. Di sini juga ada serial line apabila menggunakan serial dan Ethernet di bagian sini. Nah, jadi pada dasarnya semua bagian setting yang digunakan pada PLC ini bisa kita konfigurasi di sebelah kiri ini. Contoh, ini ada digital input. Nah, kita
kita memiliki digital input, di mana bedanya sama video sebelumnya. Pada beberapa video sebelumnya, pembelajaran PLC menggunakan software dari Rockwell Automation Allen Bradley, di mana addressingnya menggunakan IO0, nggak pakai persen seperti ini. Jadi beberapa software memiliki beberapa identitas atau karakteristik addressing dari PLC sendiri. Nah, di sini kita bisa beri nama, kita bisa beri simbol. Kemudian untuk digital output, nah di sini menggunakan key atau Q. Jadi persen Q00. Nah, di Allen Bradley kita menggunakan O00. Nah, jadi ada beberapa perbedaan. Kemudian analog persen IW0. Kemudian, nah di sini ada Ethernet. Di sini kita bisa konfigurasi IP address yang kita mau dan pastikan semuanya tercentang. Nah, sekali lagi kita mencoba mengupayakan mengkonfigurasi software ini seakan-akan kita memiliki PLC-nya secara fisik, tapi karena ini untuk belajar, teman-teman bisa gunakan simulatornya aja, kemudian apply. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan di sebelah kanan yang belum kita gunakan. Nah, ini digunakan untuk jadi TM3 sama TM2 ini digunakan untuk modul tambahan dari PLC TM221 yang kita pilih ini. Di sini kita bisa menggunakan banyak pilihan ya. Sebagai contoh ini 16 channel 24 volt DC. Kalau teman-teman mau menggunakan modul digital input output ini, teman-teman bisa tinggal drag and drop seperti biasa. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada modul 1 atau tambahan digital input. Karena ini adalah digital input, nah teman-teman bisa tambahin. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman notice, digital input yang dari PLC-nya atau yang tertanam di dalam PLC itu addressing-nya persen I00. Sementara modul tambahan TM3DI 16K, nah digital inputnya itu persen I10. Jadi addressing persen I0 untuk PLC, modul 1 persen I1, kemudian modul 2 persen I2 dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat TM3DI 16K, di mana ini adalah modul tambahan digital input 16 digital input. Nah, di sini ada 16. Seperti itu. Well, apabila udah oke, kemudian kita bisa lanjut ke tab programming. Nah, di sini adalah tempat kita untuk memprogramming PLC sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya gampang aja. Di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada rang 0 seperti section atau line dari ladder yang biasa kita gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tanda silang warna merah menandakan bahwa rang ini, rang 0 adalah sedang error atau belum sempurna. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan program di dalam rang ini. Simpel aja teman-teman bisa lihat di atas. Di sini ada add new rang, kemudian insert new rang, delete rang. Nah, di sini ada no branch, kemudian di sini adalah branch. Nah, di sini normally open, normally close seperti biasa, dan di sini adalah coil untuk output. Di sini adalah set dan reset atau latch dan unlatch pada pembelajaran sebelumnya, dan di sini ada beberapa ladder diagram yang kita butuhkan seperti timer, counter, dan lain-lain. Nah, kita langsung aja buat sederhana. Kita klik, kemudian kita tambahkan normally open seperti itu, kemudian kita bisa tambahkan coil sebagai output. Nah, sesederhana itu. Nah, setelah kita mempunyai input dan output, simple, sederhana. Nah, teman-teman bisa ke tab tools. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk memudahkan teman-teman untuk memberi simbol atau addressing dari input ini. Kita bisa IO object. Kemudian kita bisa lihat digital input dan digital output. Nah, secara otomatis pada bagian bawah software ini akan sedikit membantu kita untuk menampilkan properties dari digital input dan digital output. Nah, sebagai contoh digital input, teman-teman bisa ngasih address di sini, I00 misalnya, kemudian bisa beri simbol di sini. Oke, seperti itu, dan secara otomatis pada properties digital input akan tertampil simbol input seperti yang udah kita definisikan di atas. Teman-teman juga bisa definisikan dari bawah. Teman-teman bisa buat seperti ini, input 2, dan secara otomatis apabila teman-teman menambahkan addressing baru, teman-teman bisa cari input 2 seperti ini. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian untuk output kita juga bisa definisikan di sini. Ingat, output adalah key di sini, kemudian key 00. Oke. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya rasa hanya membutuhkan
ladder ini dan bagian eksekusi program untuk mulai belajar PLC dari dasar dengan software gratis ini. Langkah selanjutnya yang teman-teman harus tahu. Nah, di sini kalau teman-teman aware yang sebelumnya tanda silang merah kemudian udah berubah menjadi hijau, tandanya program ini udah memiliki ladder yang tidak error dan addressing yang tidak error. Kemudian di sini ada simbol no error. Nah, di sini teman-teman bisa verify atau compile programnya. Setelah itu oke, kemudian kita bisa ke tab display. Jadi ini adalah tab urutannya. Nah, di sini karena kita tidak memiliki atau kita tidak menggunakan semacam HMI atau modul tambahan dari PLC yang kita miliki, di sini kan kita hanya menggunakan laddernya aja dan simulatornya. Nah, jadi kita bisa skip bagian display ini, kemudian ke commissioning. Nah, pada commissioning ini adalah bagian untuk melaunch simulator. Teman-teman bisa klik atau Ctrl B. Nah, jadi lebih kurang simulatornya seperti ini. Dan kita bisa run controllernya dulu atau run PLC-nya atau start controller, kemudian oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat PLC dalam atau controller status sekarang dalam posisi run dan connection-nya online. Nah, di sini kita bisa balik ke tab programming dan kita bisa mensimulasikan program kita. Sebagai contoh, kita memiliki input 0 dan input 1. Di sini kita bisa hidupkan dengan cara klik input 0 dan di sini teman-teman notice bit dari input 0 akan true dan kemudian apabila kita menghidupkan input %i01 atau input 1, di mana di sini kita memberi simbol input 2 ya, yang sebelah sini. Nah, di sini apabila kita hidupkan, maka akan hidup dan menghidupkan output %ki00. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Kita bisa matikan lagi seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa langsung di sini dengan cara F0 atau F1. Di sini force nilainya 0 atau false atau force nilainya 1 atau F1. Di sini teman-teman bisa lihat hidupinnya dengan cara kayak gitu. Dan output akan menyala, kemudian bisa dimatikan lagi. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Nah, apabila teman-teman ingin merubah atau ingin mengubah kembali susunan dari ladder ini atau rang ini atau ingin menambahkan satu rang lagi, teman-teman bisa balik ke commissioning, kemudian stop controller terlebih dahulu. Oke. Kemudian stop simulator. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa balik ke programming, kemudian teman-teman bisa tambah rang lagi misalnya, kemudian tambah input, atau teman-teman mau menambahkan timer, kemudian teman-teman bisa tambahkan output. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah diberi addressing, ini akan jadi checklist hijau. Jadi ini masih error karena belum ada addressing. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, sederhananya kita bisa fokus sama yang di atas ini. Jadi lebih kurang untuk software ini, dasar dari EcoStruxure Machine Expert Basic ini adalah seperti itu. Kita hanya memakai simulatornya aja. Dimana di sini teman-teman nggak membutuhkan PLC, HMI maupun software yang berbayar. Di sini gratis. Teman-teman bisa explore sendiri, bisa cari-cari soal di internet untuk mulai programming PLC sesuai dengan case yang diberikan. Untuk timer, counter, dan sebagainya, set, reset, teman-teman bisa explore lebih dalam di software ini. Kalau ada pertanyaan atau kendala atau mau dibuatin video mengenai timer, counter, set atau reset dan sebagainya, teman-teman bisa komen di bawah. So that's all for today. Itu dia salah satu software alternatif yang bisa digunakan kalau teman-teman mau belajar programming PLC gratis dan tanpa menggunakan PLC. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan. Thank you for watching, see you next time.